Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini, kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali di kelas IPS 1 pada pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah belajar ya mengenai apa itu teks eksplanasi. Jadi sekarang kita akan masuk pada materi baru insya Allah. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, ya Ibu mau tanyakan dulu kabarnya semua baik-baik. Bagaimana kabarnya? Oh ya, alhamdulillah. Ya, Saras baik ya. Yang lain bagaimana? Ya, baik juga ya, alhamdulillah. Iya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ya kita dalam keadaan sehat insya Allah. Iya, baik. Sebelum kita melangkah pada pembelajaran kita, Ibu mau cek kehadiran dulu ya dari adik-adik sekalian yang sudah hadir di kelas kita pada hari ini. Ya, silakan disimak ya namanya. Ya, Saraswati. Ya. Uswatun Hasanah. Ya, hadir ya. Raihan. Hadir ya. Adrian. Hadir. Sumarni. Hadir ya. Fitra Ramadhani. Izin ya. Oh iya. Ya, itu ya tadi. Alhamdulillah semuanya hadir ya kecuali yang izin tadi ya. Jadi yang masuk pada kelas kita hari ini ya satu orang ya tidak lengkap karena dia ada izin. Ya baik. Ya semoga nanti pekan depan semuanya sudah bisa lengkap dan mengikuti ya pelajaran seperti biasa. Ya, sebelum kita melangkah pada pembelajaran kita, ya alangkah baiknya kalau kita berdoa bersama agar kegiatan kita lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita juga diberikan kemudahan ya dalam hal menangkap ya pelajaran yang akan disampaikan. Ya, sebelumnya silakan kakak kelas untuk memimpin doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, doa selesai. Ya, baik. Sebelumnya Ibu mau cek dulu nih, bagaimana ya apa yang ditangkap setelah pembelajaran kemarin mengenai teks eksplanasi itu sendiri. Ya, mungkin Dek Saras mau menyampaikan apa itu teks eksplanasi. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Dek Saras mengenai teks eksplanasi itu. Kemudian ada beberapa contoh yang diangkat. Ya, jadi tentunya ini bukan perkara yang baru ya karena ya kemarin Ibu juga sudah jelaskan apa itu teks eksplanasi, kemudian contohnya. Ya, kemudian juga ada tambahan ya mengenai pengertian dari Dek Uswa dan juga Dek Rehan. Ya, semuanya itu sudah benar ya, apa yang disampaikan itu sudah benar. Jadi setidaknya kita sudah paham ya secara sederhana apa itu teks eksplanasi, kemudian contohnya, ya maka itu adalah ya pemahaman dasar kita untuk ya lanjut pada materi selanjutnya. Ya baik, sekarang kita masuk pada materi baru ya mengenai teks anekdot. Ya, di sini ada yang tahu atau sudah pernah dengar apa itu teks anekdot sebelumnya? Ya, ada yang mengatakan teks yang mengandung unsur lucu atau humor. Ya, ada yang mengatakan tentang fakta. Ya, itu sudah betul ya. Ya, Ibu perjelas kembali ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya anekdot itu adalah cerita singkat ya yang menarik ya kemudian mengandung karena apa di sana di dalam teks ini yang mengandung unsur yang lucu kemudian mengesankan ya. Jadi biasanya ini mengenai orang yang penting atau terkait dalam ya berdasarkan ya kejadian ya atau kejadian yang nyata atau fakta ya sesuai dengan realita. Ya, kemudian apa sih topik dari teks anekdot itu sendiri? Jadi teks anekdot itu bertopik pada sebuah ranah publik, kemudian ada juga mengenai sosial, kemudian ada lingkungan dan tentunya ya juga mengenai kebudayaannya itu masuk dalam
topik dari teks anekdot itu sendiri. Ya, jadi bisa dipahami sampai sini ya mengenai pengertian, kemudian topik yang diangkat dalam teks anekdot itu sendiri. Ya, bisa dipahami? Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ingin kita tanyakan mengenai apa itu, mengenai pengertian tadi dan juga topik dari teks anekdot sebelum Ibu melangkah ke pembahasan selanjutnya? Oh ya, tidak ada ya. Ya, karena ya itu secara sederhananya. Ketika kita sudah tahu bahwa teks anekdot itu adalah ya cerita singkat yang menarik. Ya, kemudian ada beberapa pembahasannya, misalkan mengangkat tentang publik, sosial ataupun lingkungan. Berarti ya itu sudah ya masuk dalam kategori teks anekdot seperti itu. Ya, kemudian kita lanjut pada struktur ya dari teks anekdot. Ya, sama halnya dengan teks lainnya seperti teks eksplanasi, pasti ada yang namanya struktur. Ya, jadi apa sih struktur dari teks anekdot itu sendiri? Ya, jadi kita catat ya, kemudian kita lihat juga ini sudah ada di buku yang Ibu bagikan ya, buku cetak yang telah dipinjam di perpustakaan, nanti bisa kita lihat ya di buku masing-masing. Ya, jadi yang pertama itu struktur teks anekdot itu yang pertama ada abstrak. Ya, apa itu abstrak? Apa itu abstrak? Ya, ada yang tahu? Ya, jadi abstrak itu adalah isi teks secara umum. Ya, jadi kalau dikatakan apa sih itu abstrak? Jadi kita bisa mengatakan secara sederhana bahwa abstrak itu adalah isi teks anekdot secara umum. Jadi apa kira-kira yang dibahas dari teks anekdot itu? Ya, kemudian yang kedua itu ada orientasi. Ya, apa itu orientasi? Jadi orientasi itu merupakan awal kejadian pada cerita. Jadi di awalnya itu teks anekdot yang kita buat, misalkan kita bercerita tentang apa, misalkan kejadian yang ada di lingkungan kita, misalkan perampokan yang berawal di jam segini kejadiannya sampai selesai, ya seperti itu. Kemudian ada krisis, yaitu bagian yang menjelaskan tentang ya pokok masalah. Ya, jadi kira-kira apa yang diangkat dalam cerita anekdot ini, yang kisah anekdot ini diangkat, ya apa sih kira-kira pokok masalahnya? Ya misalkan tadi perampokan, kita ambil contoh perampokan ya. Perampokan itu kenapa bisa terjadi? Boleh jadi ya karena si yang punya rumah ini tidak mengunci pagar, mungkin seperti itu. Jadi pokok masalahnya itu karena tidak mengunci pagar. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada reaksi. Ya, apa itu reaksi? Ya, reaksi itu adalah penyelesaian masalah. Ya, kira-kira terjadi masalah itu apa yang dilakukan? Ya, jadi kita bisa mengangkat penyelesaian masalah itu seperti ya mungkin lebih awal lagi dalam mengunci pagar pada saat sudah maghrib seperti itu. Kemudian untuk memberantas masalah ini tentunya kita laporkan kepada pihak polisi. Iya, jadi setelah kita melalui tahap reaksi, ya tentunya tahap terakhir yaitu tahap koda. Ya, apa itu koda? Ya, jadi koda itu tidak lain adalah penutup dari cerita teks anekdot yang telah kita buat. Jadi misalkan kita tadi mengangkat tema tentang perampok ya. Jadi tentunya di sini lagi kita berperan penting ya, kira-kira apa sih endingnya yang akan kita tuliskan di teks anekdot kita. Jadi tentunya di situ misalkan kayak ada unsur humor yang akan kita berikan. Ya, contoh saja ya seorang pencuri itu meninggalkan barang bukti dengan apa? Ya misalkan sendal jepitnya itu ya ada tertinggal ya di depan pagar ataupun di teras rumah seperti itu. Jadi itu ada kesan bahwa oh iya apa ya ada sesuatu yang lucu begitu yang bisa kita ambil ya, ataupun mungkin bajunya yang sobek ya, ada bekas bajunya yang tertinggal di pagar mungkin karena manjat seperti itu ya. Jadi apa sih yang akan kita berikan aksen ya dalam sebuah penutup atau koda dari sebuah teks anekdot yang telah kita buat seperti itu. Jadi kita kreasikan saja. Kemudian yang terakhir itu adalah kaidah kebahasaan dari teks anekdot itu sendiri. Yang pertama kita ketahui bahwa ya tentunya kita menggunakan kata kerja ya. Kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja lampau ya, karena sesuatu yang terjadi misalkan kemarin ataupun bulan lalu ya, ataupun tadi malam itu terjadi perampokan dan lain-lain seperti itu. Kemudian tentunya kita juga menggunakan
kata adverbia. Nah, jadi kata adverbia itu juga menggunakan kata bentuk lampau ya, seperti itu. Jadi kan semuanya ini bercerita tentang sesuatu yang lampau atau sudah terjadi, seperti itu. Kemudian menggunakan gaya bahasa, kita boleh juga menggunakan kiasannya, seperti itu. Jadi di anekdot itu kita juga bisa berkreasi dengan adanya kata kiasan yang disampaikan dalam teks tersebut. Ya, misalkan saja bajunya begitu indah terpampar, meninggalkan sisa-sisa kenangan yang bisa saya saksikan di pagar saya. Ya, misalkan maknanya itu yang maksudnya ada bukti karena bajunya itu sampai sobek dan tertinggal di pagar si korban tersebut, seperti itu. Kemudian di sini teks anekdot itu bersifat dia lebih naratif ya, atau bercerita, dia menarasikan ya dari awal sampai akhir. Kemudian perlu ketahui juga bahwa di teks anekdot itu tentunya dia menggunakan bahasa yang informal. Ya, apa itu bahasa informal? Ya, jadi bahasa informal itu adalah bahasa yang sifatnya itu sehari-hari atau mudah dipahami oleh seluruh aspek masyarakat. Jadi kalau kita membuat teks anekdot, ya usahakan kosakata yang kita gunakan itu informal. Ya, jangan sampai diksi yang kita gunakan itu terlalu tinggi ya, sehingga pembaca tidak tahu apa yang akan kita sampaikan di teks anekdot kita. Ya, seperti itu ya adik-adik sekalian. Sampai di sini dipahami semua. Ya, paham ya. Ya, jadi untuk kedepannya, untuk pekan depan, Ibu mau berikan kalian tugas ya, tugas rumah. Silahkan membuat teks anekdot. Ya, silahkan pilih mau itu tentang politik, tentang lingkungan ataupun sosial budaya. Silahkan saja dipilih. Nanti Ibu akan evaluasi apakah teks anekdot yang sudah dibuat ini sesuai dengan prosedur yang Ibu telah sampaikan. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya ataupun yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, sahabatnya sudah dipahami semua ya. Ya, baik, mungkin itu ya pertemuan kita. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kelas kita hari ini. Ya, baik, Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa insya Allah di pekan depannya pada kelas IPS 1.